Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pentingnya Keteladanan Uswat dalam Proses Dakwah. Berikut anggota kelompok kami. Saya sendiri Putri Revanus Bukti dengan NIM 3520117. Yang kedua ada Robiatul Adawiyah dengan NIM 3520118. Yang ketiga ada Qori Aulia dengan NIM 3520120. Yang keempat ada Siti Fatihah dengan NIM 3520121. Yang kelima ada Tati Maulidi dengan NIM 3520122. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang dakwah persuasif. Istilah persuasif berasal dari kata persuasio yang berarti membujuk, mengajak, dan merayu. Sedangkan menurut istilah, persuasif adalah kegiatan psikologis yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai kesadaran, kerelaan, disertai perasaan senang. Dakwah persuasif juga merupakan proses mempengaruhi mad'u dengan pendekatan psikologis, sehingga mad'u mengikuti ajakan da'i, tetapi merasa melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Dakwah persuasif juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan menggunakan data dan fakta psikologis dari mad'u, sehingga merupakan menemukan kebenaran dan kesadaran yang menjadikan sikap dan tingkah lakunya terpengaruh dan terarah untuk menerima serta melakukan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode keteladanan uswat. Metode keteladanan uswat merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. Prinsip metode keteladanan menurut Muhaimin dan Abdul Mujib terbagi menjadi dua. 1. At-tawasu fil maqasid la fi alat, yang artinya memperdalam tujuan bukan alat. Prinsip ini menganjurkan keteladanan sebagai tujuan bukan sebagai alat. Prinsip ini juga sebagai antisipasi dari berkembangnya asumsi bahwa keteladanan pendidik hanyalah sebuah teori atau konsep, tetapi keteladanan merupakan sebuah tujuan. Yang kedua ada mura'atul istidad wa tabi, yang artinya memperhatikan pembawaan dan kecenderungan peserta didik. Prinsip ini yang sangat memperhatikan pembawaan dan kecenderungan peserta didik. Dengan memperhatikan prinsip ini, maka seseorang pendidik hendaknya memiliki sifat yang terpuji, pandai membimbing anak-anak, taat beragama, cerdas, dan mengerti bahwa memberikan contoh pada mereka akan mempengaruhi pembawaan dan tabiatnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Dakwah Islam yang dilakukan dengan cara persuasif, dengan tidak melakukan pemaksaan, merusak, dan anarkis. Oleh karena itu, dai tidak bisa memaksakan ide-ide dan ajaran agar diikuti banyak mad'unya. Tujuannya yaitu dai menyampaikan ide dan ajaran dengan pertimbangan rasa atau emosi dan fakta-fakta yang kuat, serta dengan pendekatan kultural dengan bahasa dan idiom-idiomnya. Dengan kata lain, dai merubah kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri. Selanjutnya ada metode dakwah yang digunakan. Dari PPT tersebut ada beberapa metode dakwah. Yang pertama ada metode dakwah secara sistematis. Di sini menjelaskan arah strategi dakwah yang telah ditetapkan, bagian dari strategi dakwah. Yang kedua, karena menjadi bagian dari strategi dakwah yang masih berupa konseptual, metode dakwah bersifat lebih konkret dan praktis yang harus dapat dilaksanakan dengan mudah.
Selanjutnya, ada arah metode dakwah. Tidak hanya meningkatkan efektivitas dakwah, melainkan pula bisa menghilangkan hambatan-hambatan dakwah. Setiap strategi yang memiliki keunggulan dan kelemahan metode berupa penggerakan keunggulan tersebut dan memperkecil kelemahannya. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dakwah persuasif adalah proses mempengaruhi mat'u dengan pendekatan psikologis, sehingga mat'u mengikuti ajakan dai tetapi merasa melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Dakwah Islam dilakukan dengan cara persuasif dengan tidak melakukan pemaksaan, merusak, dan anarkis. Dapat diketahui bahwa metode keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi, dakwah persuasif perlu dilakukan secara sistematik. Dalam komunikasi ada sebuah formula yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan komunikasi dakwah persuasif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.